Kemudian kalau kita, sempitkan di pelayanan darah apa kira-kira ya kan? Jadi kalau bicara di pelayanan darah artinya teman-teman ya, sebenarnya komitmen ya, lebih ke komitmen bersama. Makanya kalau di pelayanan darah itu ada komitmen ya, manual kualitas di sana membubuhkan tanda tangan semua personil ya. Jadi komitmen bersama dari, mulai rekrutmen ya, jadi dari mulai rekrutmen hingga ke meja transfusi ya, itu menjadi sudah komit ya, bahwa semua akan menjalankan tugasnya, sesuai dengan, kebijakan, sesuai dengan SOP ya, menjadi sesuatu kebiasaan yang mana tujuan akhirnya adalah zero error, jadi tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan ya, tujuannya apa? Tujuan, output akhirnya pastinya demi keselamatan pasien. Kira-kira seperti itu kalau kita, eee, masukkan ke pelayanan darah. Kemudian tujuannya apa ya? Tujuannya pastinya yang pertama kalau secara umum ya, kita akan menciptakan peningkatan kualitas ya. Kualitas itu tidak, apa ya, tidak stay ya, dia akan terus kembang akan terus-menerus berjalan, berkembang, dinamis ya, sesuai dengan kondisi zaman ya. Jadi tetap akan ditingkatkan dan ditingkatkan lagi, kalau namanya kualitas itu tidak ada akhirnya. Dia akan muter terus ya, akan berjalan ya. Kemudian juga pasti akan meningkatkan produktivitas. Dengan, peningkatan kualitas, otomatis peningkatan produktivitas akan naik ya. Kemudian dia juga akan menjamin kelangsungan hidup si organisasi tersebut dalam panjang. Jadi kalau misalnya organisasinya itu, berkualitas ya, kemudian kita bisa, memberikan kepuasan kepada pelanggan ya, pastinya akan menjadi pilihan hingga jangka panjangnya akan tetap eksis organisasi tersebut. Kalau, penerapan di pelayanan daerah bagaimana? Ya pastinya tujuan TKM di sini adalah memastikan ya bahwa tidak ada salah transfusi golongan darah. Jadi pada saat pemeriksaan golongan darah benar-benar ya, benar-benar sudah pastikan bahwa, seorang, petugas atau seorang TPD itu sudah paham, eee, apa namanya, QA itu apa, kemudian TKM itu apa ya. Jadi sudah benar-benar menerapkan SOP-nya, sudah benar-benar menjadi budaya kerjanya, seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai gula darah dikerjakan tidak sesuai prosedur, ya itu artinya dia belum paham itu namanya QA, dia belum paham itu namanya TKM ya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah menjamin 100% darah bebas dari infeksi menular. Ya seperti kita ketahui bersama ya di pelayanan darah itu ada, eee, pemeriksaan ya, mandatori pemeriksaan IMLTD ya atau infeksi menular lewat transfusi darah, di mana itu menjadi mandatori dari regulasi bahkan, baik nasional maupun internasional ya. Kemudian juga akan membuat efisiensi pengelolaan stok agar darah tidak terbuang. Jadi dengan adanya, manajemen mutu ya, dengan adanya total IM ya, dengan adanya sistem mutu, harapannya kita bisa mengelola. Jadi kebutuhan darah kita itu dalam, sebulan berapa ya, dalam sehari berapa, dalam sebulan berapa, dalam setahun berapa, harapannya kita bisa hitung sesuai dengan regulasi nasional di mana kita harus siapkan paling tidak 2% ya, untuk persediaan stok aman di pelayanan, kira-kira seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum ada Ibu. Oke, sekarang, TKM. TKM itu apa sih? Pondasinya apa pondasi? TKM itu pondasi pelayanan darah. Di sana manajemen mutu itu terpadu ya, terpadu satu kesatuan untuk menjamin ya, pasti keselamatan donor dan juga pasien penerima transfusi. Makanya ada yang namanya, eee TKM sebagai pondasi mutu pelayanan darah ya. Kemudian konsepnya apa sih ya? Konsepnya di sini yang pertama adalah fokus pada pasien dan donor. Jadi di TKM itu ya budaya kerja kita ya itu sudah, kita upayakan menjamin ya keselamatan baik donor maupun pasien ya. Jadi kalau misalnya donor memastikan setiap, darah yang diambil itu aman ya. Kemudian donornya juga tidak mengalami efek samping yang merugikan, ya. Kemudian donornya juga,
kualitas darahnya bermutu tinggi dan pastinya bebas bakteri. Karena outputnya apa? Outputnya darah nanti akan masuk ke tubuh pasien, dia akan hidup di sana ya, karena memang dia merupakan sel hidup. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian juga konsep yang selanjutnya adalah pendekatan zero defect ya. Jadi penerapan prinsip tanpa kompromi terhadap potensi kesalahan. Artinya jangan sampai ada kesalahan sekecil apapun ya pada saat kita menyiapkan eh, produk darah untuk pasien ya. Jadi kita benar-benar harus budaya mutu itu benar-benar harus diterapkan ya. Benar-benar diterapkan bahwa ini aku akan mempersiapkan darah pasien dengan pemeriksaan rujukan misalnya. Ya benar-benar langkah pemeriksaan rujukan mulai dari penerimaan sampel ya, penerimaan sampel, dicek sampel pasien dengan formulir, kemudian langkah selanjutnya nanti dilakukan persiapan sampel ya, kemudian langkah selanjutnya nanti dari tes sampai dari tes ya, sampai nanti ditemukan darah yang cocok itu benar-benar harus dia lalui sesuai dengan prosedur. Artinya kalau misalnya kita diminta untuk mencari golongan darah itu ya benar kita cari sesuai prosedur ya. Jangan harusnya pakai tabung digunakan pakai slide ya. Kalau kita mau meningkatkan mutu ya jangan pakai slide. Slide itu adalah pilihan kalau misalnya tidak ada tabung ya mungkin memang bolehlah menggunakan slide, tetapi secara kualitas hasil pemeriksaan akan berbeda antara kita menggunakan tabung dengan menggunakan slide. Teman-teman juga sudah paham ya di lapangan seperti apa ya. Kemudian selanjutnya adalah keterlibatan staf secara totalitas ya. Jadi hal ini peran aktif, baik dokter, kemudian teknisi medis, kemudian staf administrasi, itu benar-benar saling kolaborasi ya, saling kolaborasi, saling kerjasama ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita ngambil darah itu semua pekerjaan dijatuhkan satu, dokter kan nggak mungkin. Jadi antara kolaborasi ya, jadi mutu itu kolaborasi antara di, seleksi, kemudian di pemeriksaan, eee apa namanya, dokter, dan juga sampai nanti akhir ya. Jadi kalau misalnya pengambilan darah ya mutunya dimulai dari mana? Dari seleksi dulu. Petugasnya menerapkan konsep EQR, penjaminan mutu enggak? Atau QE enggak? Menerapkan budaya KTKM enggak? Itu yang harus menjadi landasan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah peningkatan berkelanjutan ya atau CKE ya. Hal ini biasanya kita rutin mengadakan evaluasi ya. Evaluasi terhadap apa? Terhadap SOP, terhadap kebijakan atau mungkin kebijakannya karena di apa ya? Karena pelayanan darah itu dinamis, berkembangnya cukup luar biasa ya. Ya memang mau tidak mau tidak suka tidak suka kita harus menyesuaikan ya seperti itu. Selanjutnya, hierarkinya penjaminan mutu ya. Tadi saya sudah singgung di depan ya teman-teman. Di sini untuk bisa melakukan apa ya sistem untuk bisa menjalankan sistem kualitas ya ada hierarki penjaminan mutu yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah quality control ya, lingkup terkecil dari mutu. Ya. Hal ini kaitannya sama apa? Sama pengujian ya. Pengujian terhadap apa? Bisa terhadap reagen, bisa terhadap kantong darah, bisa terhadap peralatan laboratorium ya, bisa terhadap produk darah itu sendiri ya untuk pastinya untuk fungsi pengawasan ya. Reagen pada saat mau dipakai ya, makanya kalau kita di lab mungkin, kita sudah beberapa kali menyampaikan. Pada saat kita mau praktek ya, kalau misalnya masih di dunia praktek, reagennya harus divalidasi dulu. Sama, pada saat kita mau melakukan, apa namanya, pemeriksaan, ya reagen yang digunakan harus divalidasi dulu. Kantong darahnya pada saat dipastikan mau dipakai oleh suatu institusi harus dilakukan validasi kantong dulu ya. Apakah kantong tersebut memenuhi spek ya, legalitasnya ada ya, izin edarnya terjamin ya, dan lain sebagainya ya. Jangan sampai sudah dipakai ternyata tidak mempunyai izin edar ya, nanti
Kalau seperti itu nanti akan berhadapan dengan regulasi ya. Kemudian juga peralatan. Peralatan ini ya, teman-teman juga sudah paham, wajib diuji kelayakannya ya. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara kalibrasi ya, dengan cara pemeliharaan berkala ya, seperti itu. Pemeliharaan berkala itu beberapa alat ada yang harian, ada yang mingguan ya, seperti itu. Hal ini dilakukan pastinya ya untuk apa ya, memastikan akurasi hasil pengujian serologi. Kemudian selanjutnya adalah di QA ya, atau quality assurance. Di sini pusatnya adalah bagaimana jaminan kualitas itu membuat semacam tindakan protektif ya, agar tidak terjadi kesalahan yang fatal yang mengakibatkan eh, kematian pasien ya. Caranya bagaimana? Ya di QA nanti akan ada yang namanya SOP. Jadi kita menyusun SOP yang terstandar. Terstandar di sini berarti acuannya adalah regulasi ya. Regulasi yang ada, bisa buku panduan, bisa peraturan pemerintah ya, bisa mungkin dari IFBB, bisa juga Euro, banyak sekali acuan yang bisa dipakai ya, seperti itu. Kemudian juga di QA ini nanti ada yang namanya kalibrasi alat yang dilakukan secara berkala ya. Kalibrasi ini dimaksudkan untuk apa? Ya, untuk menjaga alat tetap dalam kondisi siap pakai ya. Jadi jangan sampai alat dibiarkan pada saat mau dipakai ternyata rusak ya, atau ternyata tidak sesuai misalnya pertimbangan. Kemudian juga ada pemantauan suhu. Jadi di QE ini ya, semua peralatan enclosure ya, peralatan enclosure itu ada blood bank, ada refrigerator reagen, ada freezer, ada inkubator agitator ya. Itu namanya peralatan enclosure. Jadi semua alat yang ada suhunya itu namanya peralatan enclosure ya. Nah, peralatan enclosure ini ya, ini suhunya harus dipantau selama 24 jam ya. Artinya di sini ya memang harus disiapkan semacam checklist ya, checklist pemantauan suhu ya. Kalau kita mengacu ke CPUB 2018 ya, itu setiap 4 jam sekali. Jadi teman-teman setiap 4 jam itu tugas ya, itu harus ya menuliskan suhu, kontrol suhu di formulir suhu yang menempel di alat biasanya seperti itu. Dan selanjutnya QA ini termasuk adalah audit internal ya, untuk mencegah timbulnya potensi kesalahan produksi. Audit internal ini biasanya direncanakan setahun, bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali, tergantung kebijakan masing-masing. Yang mengaudit siapa? Yang mengaudit ya tenaganya kita sendiri ya. Petugas sendiri yang dibentuk secara independen, dia dibutuhkan pelatihan untuk bisa menjadi auditor ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah TKM ya. TKM seperti yang tadi saya sampaikan lebih ke penerapan budaya mutu ya, secara menyeluruh ya. Hal ini melibatkan semua manajemen ya, dari puncak hingga operasional demi kepuasan pelanggan. Pelanggannya baik internal maupun eksternal. Artinya yang harus membiasakan diri budaya mutu itu tidak hanya staf, tetapi termasuk tim manajemen ya, itu juga harus membiasakan diri. Dia juga harus mengikuti protokol yang berlaku ya. Dia juga harus menetapkan kebijakan yang relevan dengan keadaan saat ini ya. Seperti itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, sampaikan ya. Sudah masuk semua belum? Ini baru 76. Sudah belum? Lanjut ya. Lanjut Ibu. Oke. Selanjutnya adalah kalau tadi kita hierarki ya, kita itu udah 13 tiga hierarki mutu, ya kita penerapan standar operasional dan validasinya seperti apa ya. Kita sudah menerapkan tadi QC, QA, kemudian TQM, kemudian penerapannya bagaimana ya. Penerapannya yang pertama adalah standar operasional di sini SPO ya. Itu harus disusun ya, tertulis secara baku ya.
Jadi memang SPO itu memang harus ditulis, ada aturan penulisannya ya, nanti kita belajar SPO ya, belajar bikin SPO. Aturan baku ya, setiap ke operasional atau setiap kegiatan ya. Kemudian juga memastikan ya, seluruh pelayanan, atau seluruh teknisi pelayanan daerah itu bekerja konsisten ya, tanpa variasi prosedur yang berisiko. Artinya semua, kalau SOP sudah disusun secara tertulis dan baku ya, dan kemudian disahkan oleh manajer kualitas, kemudian dilakukan sosialisasi ke semua staf yang ada, di lingkup tersebut, ya QA ini harus memastikan ya, jaminan mutu harus memastikan bahwa SPO tersebut apa ya, diikuti oleh semua yang terlibat atau oleh semua petugas ya. Kalau misalnya sampai ada yang terlewat tidak diikuti, ya harus ada semacam evaluasi. Kenapa kok tidak diikuti? Tidak diikuti itu karena tidak tahu ya, karena tidak tahu, atau karena belum, dilakukan sosialisasi ya, atau karena tidak mampu. Nah, itu nanti akan menjadi suatu bahan evaluasi ya. Evaluasi di sini nanti ada yang masuk yang namanya